Halo, gue Arlen. Kali ini gue mau bahas soal Gideon, tokoh di dalam Alkitab yang tercatat di dalam Hakim-Hakim 6-7. Kalian bisa baca dulu ya. Nah, jadi Gideon ini ya dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Midian dan Amalek. Karena Midian dan Amalek ini sering memeras hasil panen orang Israel. Jadi orang Israel menjadi umat yang sangat kelaparan dan melarat. Ya. Nah, Gideon ini ya dia sering banget minta konfirmasi ke Tuhan ya. Dari yang pertama, kedua sampai ketiga, dan yang keempat itu inisiatifnya Tuhan. Yang pertama ya dia minta ya, kalau benar ini Tuhan yang coba, gue mau bawa persembahan gue ya kan. Habis itu persembahannya disuruh sama malaikat Tuhan ditaruh di atas batu dan api itu keluar membakar semua persembahannya Gideon. Yang kedua dan ketiga itu tentang bulu domba, kalian baca dulu ya. Dan yang keempat itu inisiatifnya Tuhan, Tuhan suruh Gideon dan bujangnya itu turun ke perkemahan Midian ya, untuk menanyakan atau mendengar mimpi-mimpi tentara orang Midian ya. Jadi di sini kita belajar Gideon itu adalah orang yang dipilih Tuhan, tetapi juga orang yang sangat meragukan dirinya ya. Karena nggak bisa dipungkiri ya Pak, karena pada masa itu ya, dia menyaksikan ya bagaimana bangsa Israel dijajah sama Midian yang menghancurkan tempat-tempat orang Israel. Jadi ya nggak salah ya kalau si Gideon ini penuh dengan kekhawatiran, keraguan, dan ketakutan ya. Sama halnya sama hidup kita ya. Mungkin keadaan tampaknya sangat gelap ya. Dari keadaan yang tampak gelap itu ya, kita menjadi sulit untuk percaya bahwa Tuhan menanamkan benih potensi yang luar biasa di dalam diri kita untuk buat kita tetap maju di dalam hidup ya. Tetapi ya bedanya kan, kalau Gideon kan enak ya, Gideon dapat konfirmasi Tuhan, Tuhan nampakin diri langsung. Lah kita enggak ya. Ya jangan salah ya teman-teman ya, karena orang Farisi juga di dalam perjanjian baru, orang Farisi, orang Saduki, orang-orang ahli hukum Taurat, yang mereka meminta tanda dari Tuhan Yesus ya, tapi Tuhan Yesus nggak diberikan ya. Karena Tuhan Yesus bilang kepada mereka ini nggak diberikan selain tanda dari Yunus ya. Yunus keluar dari perut ikan ya di hari ketiga, dan begitu pun Tuhan Yesus bangkit di hari ketiga ya. Jadi tanda yang diberikan kepada orang-orang Farisi ini adalah kebangkitan Tuhan Yesus di hari ketiga ya. Sebenarnya juga orang Farisi, orang Saduki, dan ahli hukum Taurat juga udah melihat perbuatan yang dilakukan Yesus ya. Tuhan Yesus melakukan banyak banget mujizat yang spektakuler. Dia menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan lain sebagainya ya. Orang buta jadi melihat, orang timpang jadi berjalan, dan lain-lain sebagainya ya. Tetapi mereka meminta tanda bukan untuk percaya ya. Mereka meminta tanda karena kebebalan hati mereka ya. Jadi di sini di dalam hidup kita, di dalam hidup teman-teman ya, kalau kita ngomong ya, kita juga mau minta tanda yang spesifik kayak Gideon biar kita makin percaya ya. Saya yakin ya, kalau kalian nggak bisa percaya dari kesaksian yang udah ada di sekitar kalian, bahkan di dalam Alkitab ya, Alkitab itu adalah buku kesaksian hidup ya, bagaimana Allah hadir di tengah-tengah umat manusia yang penuh keraguan dan ketakutan ya. Dan di situ juga banyak ya bercerita soal kebebalan manusia ya kan. Nah, kita bisa ya baca dari bukti dan tanda-tanda yang dilakukan Allah di tengah-tengah umat manusia di Alkitab ya. Jadi jangan salahkan Tuhan seandainya kita meminta konfirmasi yang secara spesifik tapi Tuhan gak kabulkan ya. Karena sebenarnya yang buat kita percaya itu tinggal pilihan kita sendiri ya, hati kita sendiri ya. Kalau Gideon itu emang ya untuk beberapa orang emang dikhususkan dan Tuhan perlu mengkonfirmasi secara langsung ya. Kalau Gideon itu tujuannya khusus ya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan tapi kalau hidup kita sendiri ya teman-teman, jangan bayangkan mungkin untuk tujuan hidup kita sendiri ya, bukan buat nyelamatin bangsa Indonesia atau bangsa Israel ya kan. Nah, jadi sekian gitu ya. Kita harus belajar tetap percaya ya dari hati kita ya, dari setiap kesaksian yang ada, dari setiap sejarah yang ditulis di dalam Alkitab, dan juga
ada banyak juga kesaksian-kesaksian hidup ya dari lingkungan kita, mungkin dari keluarga kita, mungkin dari komunitas gereja kita dan teman-teman kita. Oke, stay tune, God bless. Jangan lupa follow yang suka ngulik Alkitab ya.